Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Dwi Sahendri di channel YouTube Gus Dwi. Bagi kalian yang baru gabung atau menyaksikan konten video kali ini, bagi yang belum subscribe silakan kalian untuk subscribe terlebih dahulu, dan jangan lupa agar tidak ketinggalan informasi, kalian bisa untuk klik tombol lonceng notifikasi. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang berpikir kritis. Berpikir kritis, pada pertemuan yang lalu kita sudah membahas ya, dan kali ini kita akan melanjutkan ya mengenai berpikir kritis. Pada part 2, pada pertemuan kali ini kita akan lebih mengkaji mengenai hakikat daripada berpikir kritis. Berpikir kritis merupakan berpikir secara beralasan dan reflektif dengan menekankan pembuatan keputusan tentang apa yang harus dipercayai atau dilakukan. Sebagai contoh daripada kemampuan berpikir kritis adalah kemampuan membuat prediksi tentang suatu masalah, seperti memperkirakan apa yang akan terjadi besok berdasarkan analisa terhadap kondisi yang ada hari ini. Berpikir kritis menurut Nabi Muhammad SAW. Berpikir kritis menurut Nabi Muhammad SAW adalah berpikir mengenai masa depan yang jauh, yakni di akhirat. Yakni jika kita mengetahui bahwa bahagia atau kesusahan itu berdasarkan amal perbuatan manusia ketika di dunia, tentunya dalam melakukan suatu perbuatan harus dipikirkan terlebih dahulu dengan akal sehat kebahagiaan di akhirat karena amal kebaikan di dunia, dan sebaliknya. Hadis Nabi Muhammad SAW tentang berpikir kritis. Ngan Abi Ya'la Sa'la Sana Tibni Ausin radhiyallahu anhu Nabi sallallahu alaihi wasallam qala al-kaisu man daba nafsahu wa amila lima ba'dal mauti wal ajisu man atba'a nafsahu hawaha wa tamanna 'ala Allah, rawahu at-Tirmidzi wa qala hadisun hasan. Artinya, ngan Abi Ya'la Sa'la Sada Tibni Aus, diriwayatkan dari sahabat Abi Ya'la Sa'la Sada Tibni Aus radhiyallahu anhu, anin Nabi, dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Qala, telah berkata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, al-kaisu, orang yang cerdas itu mandaba, orang yang mempersiapkan nafsahu, dirinya untuk akhirat, wa amila, dan beramal, lima, karena mempersiapkan segala sesuatu, ba'dal mauti, setelah mati, wal ajisu, orang yang bodoh, yaitu man atba'a, orang yang mengikuti nafsahu, hawa nafsunya, hawaha, dan nafsunya, watamanna, dan berangan-angan bohong, Allah, kepada Allah. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi. Maksud dari hadis ini, hadis yang diriwayatkan dari Imam Tirmidzi ini membahas tentang orang ya, gambaran orang yang cerdas dan orang yang tidak cerdas atau jahil.
Menurut Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, orang yang cerdas yaitu orang yang senantiasa memikirkan dirinya untuk beramal, ya, memikirkan dirinya untuk beramal atau mempersiapkan setelah kehidupan di dunia, atau dirinya itu sibuk beramal untuk mempersiapkan kehidupan di akhirat. Nah, jadi orang yang cerdas itu orang yang mempersiapkan diri setelah mengalami kematian. Sedangkan orang yang jahil atau bodoh yaitu orang yang senantiasa mengikuti hawa nafsunya, ya, mengikuti keinginan-keinginan dunianya, sehingga dia lalai akan mempersiapkan bekal di hari akhir atau hari kiamat. Selain orang bodoh itu hanya mengikuti hawa nafsunya, dia itu senantiasa berandai-andai atau berangan-angan, namun berangan-angannya ini berangan-angan berdusta atau bohong kepada Allah Subhanahu wa taala. Berangan-angan di sini maksudnya ya punya cita-cita untuk masuk surga, tetapi dia tidak mempersiapkan dirinya untuk masuk surga, ya. Atau berangan-angan ingin mengharapkan ridha Allah Subhanahu wa taala, tetapi dirinya tidak pernah menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala. Kemudian selain hadis yang diriwayatkan Imam Tirmidzi, juga ada hadis lain, ya, yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi juga. Namun ini dari sahabat Abu Hurairah. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala badiru bil a'mali sab'an hal tantadiruna illa faqran munsiyan aw khinnan mudkhiyan aw maradun mufsidan aw haraman nadan aw mautan mujahizan awidda khola fasyaru khaibin yuntadaru awis sa'atu was sa'atu adha wa ammar. Rawahu at-Tirmidzi wa qala hadis hasan. Diriwayatkan dari sahabat Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah, bahwa utusan Allah yakni Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu qala, dia bersabda, badiru, ya, bersegeralah, ya, mempersiapkan bil a'mali, dengan amal-amal kebajikan, sabangan, sebelum datang 7 hal datang kepada kalian. Halatan tadiruna, dan apakah kamu tidak melihat atau menyaksikan 7 hal yang akan datang kepada kalian. 7 hal tersebut illa fakron, kecuali yang pertama adalah fakir atau miskin, ya, munsian, sehingga kalian lalai untuk mempersiapkan bekal di hari akhir. Maksudnya fakir karena kemelaratan, kemiskinan membuat diri kalian terlena untuk mencari harta, mencari uang di dunia ini, sehingga lalai atau meninggalkan amal-amal kebaikan seperti sholat, kemudian menimba ilmu untuk bekal di akhirat. Karena miskin, kalian lupa adanya persiapan bekal di hari kiamat. Selain miskin, yaitu auhinan, atau kalian diuji rasa kaya, ya. Ketika diuji kaya, kalian mudkhiyan, menjadi sombong. Nah, karena kesombongan kalian, karena disebabkan oleh harta atau kekayaan, sehingga engkau lali akan kewajiban atau perintah Allah Subhanahu wa taala. Au marodon, atau engkau sakit, ya, mufsidan, sehingga dengan rasa sakit itu kalian rusak hatinya, pikirannya dan badannya,
sehingga dengan rasa sakit kalian lalai meninggalkan kewajiban-kewajiban menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala. Au haroman, atau tua. Karena tua kalian tidak mampu, fisiknya lemah untuk berbuat atau beramal soleh. Au mautan, atau mati, mujhizan, dalam keadaan bodoh ya. Mati ya dalam keadaan yang hina. Awid dajjal, atau datang kepadamu masa turunnya dajjal ya. Fasyaru ghaibin yang taduru. Dajjal itu yang membawa fitnah yang buruk ya. Awis sa'atu, atau datang kepadamu hari kiamat. Was-sa'atu adha wa ammar ya. Kiamat yang membuat kalian cilaka atau mengalami kesusahan, bencana yang tidak pernah kamu rasakan sebelumnya. Rawahu at-Tirmidzi ya, hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi. Waqala hadisun hasan, dan hadis ini kategorinya adalah hadis hasan. Jadi dari hadis ini bahwa orang yang cerdas menurut Rasulullah SAW, yaitu hadis yang membawa pesan kepada kita bahwa kita beramal di dunia ini harus segera beramal, jangan menunda-nunda amal perbuatan baik kita di dunia ini sebelum perkara 7 itu datang kepada kita semuanya. Perkara 7 itu yang akan datang, yang pertama adalah miskin ya. Miskin yang membuat kita lalai untuk mempersiapkan akhirat ya. Kemudian yang kedua kaya, kekayaan. Kadang kekayaan itu membuat orang itu sombong dan lalai akan perintah Allah. Kemudian yang ketiga rasa sakit ya, sehingga kita tidak bisa melakukan aktivitas kewajiban. Selain diberi kesakitan ya, yaitu tua. Tua juga akan datang kepada diri kita. Kemudian selanjutnya ada kematian ya. Kematian juga selalu menghantui diri kita ya, dan itu akan terjadi. Makanya kita harus senantiasa semangat beramal dalam kebajikan. Selain itu yang akan datang ya pada masa atau umat manusia, yaitu Dajjal ya. Dajjal ini makhluk Allah yang menebar fitnah ya. Kemudian selain Dajjal, yang akan menghampiri manusia adalah kiamat ya. Kiamat suatu bencana yang mengerikan, yang membuat manusia ini bingung ya, mau menyelamatkan dirinya, minta pertolongan kepada siapa. Ketika udah terjadi kiamat ya, otomatis iman seseorang tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Manfaat berpikir kritis. Manfaat berpikir kritis ya, diantaranya yang pertama, dapat menangkap makna dan hikmah di balik semua ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Manusia yang berpikir kritis ya, yang memiliki akal yang sehat, ketika menggunakan akalnya dalam menyaksikan kejadian-kejadian yang terjadi dalam kehidupan sehari-hari, maka orang itu akan bisa menangkap makna dan hikmah di balik peristiwa yang dia alami. Kemudian yang kedua, dapat mengoptimalkan pemanfaatan alam untuk kepentingan umat manusia. Dengan berpikir yang cerdas dan kritis ya, manusia bisa memanfaatkan alam ya. Untuk memanfaatkan alam, contoh ya, air. Air ternyata bisa dimanfaatkan untuk kepentingan umat manusia. Air yang dimanfaatkan kemudian dioptimalkan ya, untuk kepentingan manusia. Air yang tadinya
diambil secara manual ya, karena manusia berpikir saat ini untuk mengambil air cukup dengan alat berupa mesin ya, mesin pompa air ya. Nah, itu salah satu bentuk daripada manusia ini berpikir, manusia ini senantiasa mencari ilmu pengetahuan ya. Terus selanjutnya, manfaat berpikir kritis adalah dapat mengambil inspirasi dari semua ciptaan Allah Subhanahu wa taala dalam mengembangkan iptek ya. Zaman dahulu manusia pengen terbang ya, karena inspirasi, pasti terawal dari inspirasi menyaksikan burung ya, burung yang bisa terbang ya, pasti ada suatu inspirasi ya. Nah, inspirasi melihat burung terbang, manusia pengen terbang. Nah, untuk manusia bisa terbang tentunya harus menciptakan yang namanya alat. Nah, alat di sini ya kendaraan pesawat terbang. Dan pesawat terbang ini bahkan ada yang lebih canggih lagi ya, yaitu mobil terbang. Nah, mobil terbang ini ada ya, Pak Guru sempat melihat ya. Nah, mobil terbang ini bisanya ada mobil terbang, mobil pesawat. Nah, ini termasuk daripada manusia ini inspirasi ya, melihat dari semua ciptaan Allah ya, melihat burung ya bisa terbang, diteliti sama manusia. Nah, selanjutnya manfaat berpikir kritis ya, dapat menemukan jawaban dari suatu misteri penciptaan melalui penelitian. Nah, manusia yang berpikir kritis menggunakan akal sehatnya juga bisa mendapat jawaban ya dari suatu misteri penciptaan alam melalui penelitian. Contoh ya, zaman dulu dalam bercocok tanam ya, kalau sekarang kan ada yang namanya istilah budidaya tanaman melalui stek ya. Nah, itu kan di zaman sekarang udah ada stek ya, kemudian ada reproduksi genetika ya, perkawinan silang. Nah, itu adanya perkawinan silang, adanya proses stek pohon ya. Nah, itu karena mereka melakukan penelitian ya. Nah, itu karena hasil mereka melakukan penelitian terhadap penciptaan alam. Nah, dari penelitian itu dikembangkan ya di bidang pertanian. Nah, seperti itu. Selanjutnya, selain menemukan jawaban, kemudian mengantisipasi terjadinya bahaya akibat alam dengan memahami gejala dan fenomena alam. Nah, dengan berpikir kritis ya, melihat kejadian alam ya, gejala-gejalanya. Nah, manusia ini bisa mengantisipasi ya terjadinya bahaya yang lebih besar. Contohnya ketika kita melihat fenomena gunung itu erupsi ya. Ketika gunung erupsi atau mengeluarkan awan panas, nah, kemudian jadi gempa. Nah, dari kejadian-kejadian seperti itu manusia harus mengantisipasi segera pergi dari jangkauan gunung. Nah, ini termasuk hasil daripada manusia berpikir ya. Kemudian dapat mengambil inspirasi dari semua ciptaan Allah dalam mengembangkan iptek. Nah, ini Pak Guru sudah dijelaskan tadi ya. Kemudian semakin bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas anugerah akal dan fasilitas lainnya yang berada di tubuh maupun di sekitar lingkungan hidup. Nah, dengan berpikir ya, kita menemukan rasa syukur di dalam diri kita ya atas anugerah yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala berupa akal dan fasilitas lain ya, berupa tangan ya, mulut, mata. Nah, ini termasuk fasilitas-fasilitas yang diberikan oleh Allah untuk menggali pengetahuan, menciptakan suatu karya yang bermanfaat untuk manusia yang lain.
Selanjutnya, semakin bertambah keyakinan adanya hari pembalasan. Nah, dari manfaat berpikir, ya, manusia bisa yakin bahwa hari pembalasan itu ada. Ya, hari pembalasan ini ada dan akan dialami seluruh manusia, ya, makhluk manusia maupun jin akan mendapatkan pembalasan. Nah, pembalasan ini tentunya akan diadil-adili oleh Allah Subhanahu wa taala secara adil, ya, tanpa rekayasa. Nah, tanpa kita itu di sana nggak bisa toleransi, ya. Semuanya diadili secara langsung oleh Allah seadil-adilnya. Kemudian yang terakhir, semakin bersemangat, ya, dalam mengumpulkan bekal untuk kehidupan di akhirat dengan meningkatkan amal soleh dan meninggalkan kemaksiatan. Perilaku setelah kita berpikir kritis. Nah, perilaku yang menggambarkan orang itu berpikir kritis, ya, diantaranya yang pertama bersyukur. Nah, orang yang berpikir kritis, ya, perilakunya itu selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, bentuk syukurnya itu atas nikmat dan karunia dari Allah Subhanahu wa taala berupa akal dan anggota-anggota tubuh lainnya yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Selain bersyukur karena karunia yang diberikan kepada diri kita, yang kedua juga bersyukur, nah, karena kita diberi kesempatan oleh Allah hidup, nah, di alam semesta ini, ya, untuk tentunya untuk beramal, ya, beraktivitas untuk dunia dan di akhirat. Selain perilakunya bersyukur, ya, yang kedua adalah perilakunya itu melakukan penelitian, ya. Perilaku yang berpikir kritis itu senantiasa suka, ya, melakukan suatu penelitian sehingga menemukan suatu karya. Nah, dengan karya itu akan dimanfaatkan oleh diri sendiri dan orang lain, seperti itu. Selain melakukan penelitian, perilakunya juga selalu memanfaatkan, ya, pemanfaatan atau menggunakan, ya, suatu barang, ya, yang ada di alam sekitar, ya, mengoptimalkan, memanfaatkan, ya, alam sekitar ini dikaji dan diteliti, ya, kemudian dimanfaatkan untuk kepentingan orang lain atau masyarakat umum. Kemudian perilakunya orang yang berpikir kritis senantiasa menganalisa. Nah, menganalisa suatu kejadian, ya, atau fenomena alam, ya. Dengan menganalisa kejadian fenomena alam ataupun kehidupan yang dia dia alami, ya, dianalisa sehingga memunculkan suatu karya atau gagasan, ya, yang bisa digunakan oleh orang lain. Nah, syukron, ya, terima kasih. Nah, itu sedikit tentang materi berpikir kritis, ya, berpikir kritis menurut Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Terima kasih. Bila mana banyak salah, ya, dari Pak Guru ucapkan minta maaf sebesar-besarnya. Terima kasih. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.